Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di depan saya di sini ada satu unit motor Honda Vario 125 yang old nih, yang injeksi. Nah, ini datang ke sini dalam kondisi seperti ini. Joknya udah nggak ada. Pokoknya yang teman-teman lihat kondisinya seperti ini nih. Ya. Ini sedikit informasi. Ini motor Vario yang sebelumnya kita servis, tapi tidak di bagian injeksi dan di bagian kelistrikan tidak. Ya, kita memperbaiki di bagian area CVT yang sebelumnya permasalahannya motor hidup tapi roda belakangnya selalu muter, jalan sendiri. Angkatan awal gitu. Ternyata dari kampas gandanya. Nah, nanti kita linknya kita cantumkan di kolom deskripsi untuk permasalahan yang sebelumnya kita servis di bagian area CVT. Pokoknya motor hidup jalan sendiri. Nanti linknya kita cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini datang ke sini dalam kondisi seperti ini. Bahkan datang ke sininya juga ini dinaikin ke mobil pick up, tidak bisa hidup sama sekali. Nah, ngobrol-ngobrol, singkat cerita, informasi dari yang punya motor. Nah, motor ini habis diganti pempes saringan full pump. Ya. Bukannya malah sembuh, malah mati total, tidak menyala. Ya. Karena kita dapat informasi dari yang punya motor sebelumnya, motor ini boros katanya ke bagian saringan full pump, ke bagian pempes lah, apalah namanya, saringan full pump intinya. Ada yang nyebut pempes, ada yang nyebut saringan full pump, pokoknya itulah intinya yang ada di bagian dalam sini saringannya. Nah, boros sekali ke bagian saringan itu, cepet kotor. Nah, ngomongnya. Nah, ini diganti pempesnya oleh pemilik motor ini sendiri, diganti, dibongkar sendiri. Bukannya malah hidup, malah makin mati. Nah, sebelumnya cuma berbet doang, diganti saringannya, bukannya malah sembuh, malah makin mati. Setelah mati, di double starter terus, sampai si baterainya tuh sampai lemah. Tuh akinya sampai lemah. Tuh. Ya, cuman gerak gini doang. Det. Bahkan saat dikontak pun jeklek, injeksi, lampu injeksi menyala, tapi di bagian fuel pump ini tidak dengung. Tuh. Nggak ada dengungan sama sekali di bagian sini. Tuh. Tidak ada connect sama sekali di bagian sini. Nggak ada. Nah, jadi kita informasi itu penting untuk memperbaiki suatu kendaraan, karena nantinya kalau tidak dapat informasi kondisi mati kayak gini, kita mulai dari mana tuh. Nantinya yang tidak rusak dicek, akhirnya memperlambat pekerjaan, juga nanti pekerjaannya kemana-mana, tidak langsung ke intinya gitu. Nah, sekarang karena informasi dari yang punya motor ini habis ganti di bagian sini pempes, jadi kita fokus ke bagian sini dulu. Oke, fokus ke bagian sini. Dan sebelum buka di bagian sini, kita coba ganti baterainya dulu. Ya, kita ganti baterainya dengan yang normal. Kalau baterai ini sebab akibat pempes rusak, habis ganti pempes, motor tidak menyala, di double starter terus, sehingga si bagian baterainya low battery core. Nanti juga kalau udah normal di bagian sini satu kali nyala, ya, diengkol ataupun dikasih baterai dengan yang baru, pasang baterai yang ini lagi, nanti ngisi sendiri karena sistem pengisiannya sudah ada di unit motor ini sendiri. Kalau akinya normal, pasang, selang dihidupin beberapa menit langsung mengisi ya di bagian baterainya kalau akinya normal. Nah, sekarang kita ganti bagian baterai dulu, coba pinjem ke motor ini nih, ke motor saya pribadi nih ya. Ini motor ini coba buka
motor ini yang suka dipakai adik saya, pakai ke kampus, pakai kuliah. Ini akinya normal, jadi kita pinjam ke sini, pasang ke sini, ya. Ganti. Nah, motor dipinjam dulu ya akinya. Aduh, guys. Jadi memperbaiki motor ini kasusnya macem-macem ya. Informasi dari yang punya motor macem-macem. Ada yang ini, ada yang itu. Nih ya, untuk kepada yang punya motor, biar yang punya motor ini menyaksikan, menonton videonya, apa aja yang diperbaiki, takut ada kesalahpahaman. Ini akinya pakai aki punya kita nih di sini. Kadang-kadang ada lah, ya ada aja. Kalau tidak divideokan ada aja nih. Kadang-kadang buka aki dia aki. Setelah katanya udah di bengkel anu, baterainya ditukerlah apalah gitu. Jadi kita buat video untuk menghindari itu ya. Nih tuh, ini aki saya GS tuh, GS Astra tuh modelnya. Nah sekarang yang ini lihat akinya, di barengon, diikat-ikat, di iya betot gunting tot, kantor be alam talin aja. Nah, pakai kunci 10, 2 biji 1, 2 ini udah karet banget. Kenapa enggak nih? Pakai anu sambungan tetot, kunci 12, sambungan kunci 10 T. Tak pakai sambungan nanti, pakai sambungan saya telah. Nah, mantep. Lu ngebul gitu sampai. Jadi kagok. Nah. Jadi ini videonya insya Allah tidak kita skip ya untuk videonya. Apa adanya nih. Layaknya seperti live streaming. Kenapa enggak live streaming? Nah ini banyak sekali alasan yang kalau live streaming ini kameranya kurang rekomen, jadi hasilnya tidak bagus, pecah-pecah ya. Dan juga kameranya juga kalau pakai live streaming kadang panas, tidak kuat, tengah-tengah live mati sendiri ya. Dan juga kadang-kadang sinyalnya kurang bagus, buka ganti gitu. Kadang sinyalnya kurang bagus, terus putus-putus suaranya. Terus juga kita kan pakai wifi, kalau pakai wifi suka mati lampu mendadak, nggak ada sinyalnya tuh. Itu juga terhambat. Nih baterainya nih, baterainya tuh ini kepunyaannya tuh GT Jet, mana ini kodenya, pokoknya ini lebih gede kepunyaannya tuh. Non-stop Hai Selawang. Tadi tinggal ayah hah? Ayah KB didinya hah?
Ya ceklan lah kameranya. Ganti lah pe baterai nak. Pasang lah baterai nak. Udah nyingkok ini. Ayah rokok mah. Ngobrol. Belum pasang. Rokok batal tuh. Oh, dia mah. Batal. Karena tamu abul. Oh, enggak. Oh, itu. Nanya nih. Dia kan nanya. Belum puasa. Ya dipotong bagian nama. Jangan mandi kan? Pesan pada monyet. Idusin berpuasa kan? Puasa na iya sadahar ba. Ini terasuk ya. Hei, kamu kak. Ya start. Kau itu bantuan deh. Ayo. Ayo. Ya Tot. Nah, ini baterai sudah kita pasang. Tuh bantuan tuh, udah jadi tuh. Sob. Nah, sekarang kita kontak. Coba Tot, kontak Tot. Dengung tuh. Ini dengan aki yang baru nih. Bensinnya full kayak ulah Kak, bensinnya full tuh. Tuh. Bukan. Coba kontak. Dek. Yo, Dek. Nggak ada sama sekali. Kontak, Dek. Kontak. Tuh. Nggak ada berdengung sama sekali. Nggak sepahan. Nah, ini nyala tuh. Tuh. Tapi ininya nggak dengung sama sekali. Nah, ini mah berarti masalahnya dari sini. Nah, ini seputar begitulah. Ini sebenarnya di sini ada baut nih. Putar aja kayak gini tuh. Nggak apa-apa. Nah, sekarang ininya dulu nih. Tekan Tot ya pakai obeng gepeng. Nah, pakai kuku tengahnya tanah. Tengah nak. Lainnya tanah. Tah tanah lah. Kuat tuh. Bat. Nah, tarik. Coba kontak keluar tuh, moncrot tuh. Oh, nggak ada. Gas. Cabutin aja. Kunci 10 buka. Kita buka di bagian fuel pumpnya. Takutnya ini ada salah pemasangan di bagian kabel. Takutnya ini tuh selalu bocor tuh. Keluar. Ini bensinnya nih penuh. Ini pasti meluber nih. Tot ganjel lah ban harap lah Tot. Soalnya bensinnya penuh ya. Hah? Nah, pakai aki GHD. Bukan lagi lah. Bat terus angkat. Nah. Nah. Dorong Lu beri bensin aja. mentang boga. Mentang-mentang pedagang bensin. Mantep. Mentang-mentang bensin ya anu boga na buat luber. Nggak aja motor jadi naik di servis. Bisa kita mau di. Nah, taulah mau di bensin deui. Awas kecemplung adanya ke ribu. Cabut. Diputar-putar. Nih, untuk nyabut di bagian sini kalau keras, jangan sekali-kali ngangkat di bagian sini, Bu. Naik disedot naik ke puasa ya mang. Jadi sorry yang tadi sedot ya kurang. Itu tah. Nah.
geser-geser nyari posisi yang enak. Nah, aturan kalau mau diservis jangan terlalu penuh-penuh nih, pada yang punya motor jangan sampai meluber bensinnya. Ini mau kita sedot, kita lagi puasa takut. Oke, kita servis nih. Iya tot. Coba ya kardus tot. Jangan kau bawa. Kalau untuk jalur kabelnya nih, ini masa dari rotak emang bener ke sini, terus positif plus dari rotak ini bener ke sini nomor 2, terus ini negatif untuk pelampung bensin ini bener ke sini, ini positif pelampung bensin bener di sini. Untuk pemasangan kabel ini bener. Coba kita buka nih, nah ya kita buka, kita lihat apa masalahnya nih. Mana ya tuh? Ini untuk pelepasan di bagian sini nih, tinggal puter doang. Mana obek? Iya non, bisikan potong. Kok ini bisa nggak dengung? Kita lihat dulu, buka dalamnya. Ini pulpen baru tuh udah hitam. Ini berarti tangkinya juga kotor, ini mesti dibersihkan. Kita cabut nih. Takutnya di bagian kabelnya konslet atau gimana. Ini agak sedikit kesusahan. Kenapa sedikit kesusahan tuh? Tangan saya kuku yang ininya telunjuknya nggak ada. Biasanya tahan pakai kayak gini, biasanya ini nggak ada tuh. Kepukul kena palu jadi memar. Terus lepas di bagian kukunya, hasilnya kayak gini jelek. Ini butuh waktu lama, 6 bulan baru dia sempurna lagi. Biasanya, soalnya sering, bukan sekali 2 kali kepukul di bagian kuku. Deh suku mana coba goreng suku nah tuh teman-teman, dalamnya kotor. Nah berarti ini menandakan tangkinya bermasalah, kotor dalaman tangkinya. Ini harus dibersihkan tangkinya, tangki bensinnya. Untuk di bagian ini aman, ini aman, ya aman. Tapi kok ini nggak ada dengung, nggak berdengung gitu di bagian sini. Kenapa nggak berdengung? Ada masalah apa di sini? Kotor banget dalamnya tuh. Nih, oh. Tuh. Ini harus dibersihkan dalamnya. Nah sekarang kita cek di bagian sini nih, soketnya. Tes pentot. Ini harus pakai jarum pentol lagi. Ngeceknya di sini nih. Pakai jarum pentol, colok semua.
Ini untuk mengecek arus yang dari ECU untuk menyalakan full pump, positif negatif. Ini yang dimainkan negatif, positif standby, di kontak standby. Saat mesin berputar 360 derajat, dia mengirimkan sinyal negatif dari ECU ke fuel pump. Kita nyari ini dulu, nyari apa? Nyari peniti jarum pentul. Ayo tuh, Tot. Nyari dulu. Nah, sekarang kita cek. Iya, non, tes pen guys. Iya, kena masa ya. Karena masa nyampe tuh kena aki. Nyampe ke aki aja. Kalau untuk masanya, ngecek masa mah nanti ke positif aki. Nah, ini ke negatif. Nah, ini untuk ke negatif kita untuk mengecek positifnya, ininya ke negatif. Kalau untuk negatif, coba cabut nih. Kalau untuk negatif mah bisa ke sini. Ada itu ya. Untuk negatif mah bisa ke bagian bodi mesin. Nah, bisa ke sini, bisa ke sini. Sini aja biar lebih kuat nih masanya. Nah, sekarang colok, Tot. Nih, ceklanlah kameranya. Ini. Nah, ini kita jelasin lagi nih. Kabel coklat strip kuning. Aduh tuh. Ini coklat strip kuning, kurang fokus kameranya. Kita zoom. Nah, kabel coklat strip kuning ini arus negatif yang dikirimkan ECU saat mesin berputar 360 derajat. Setiap putaran mesin 360 derajat, dia akan mengirimkan sinyal negatif dari ECU ke sini, ya. Nih. Yang ini hitam strip putih. Ini saat dikunci kontak jetrek, dia harus standby 12 volt. Ya. Jadi yang kita cek ini dulu. Nih, ini nih. Hitam strip putih. Loh. Kalau di sini ada arusnya dan di sini ada masa groundnya, baru kita berarti masalahnya di bagian full pump. Nah, sekarang masuk. Ini kontak. Nah, ada ya? Ada. Lihat, matikan kontak. Nah, berarti arus standby-nya saat kunci kontak on, output dari kunci kontak ini ada. Nah, sekarang kita cek yang negatif. Arus negatif. Untuk pengecekan arus negatif, nah, ya ini tes pen, editor. Tes pen nih. Tes pen ini ke DC, ini jumlah. Nah. Bukan ke DC, tes pen ke bagian arus positif karena kita mau ngecek arus negatif. Kalau lebih simpelnya enaknya di sini aja nih. Nah, ke sini. Pakai peniti, pakai jarum pentol 2. Kan ini harusnya standby udah ada ketahuan positifnya. Jadi tinggal ngecek negatifnya, ini ke sini, ini ke sini. Berhubung penitinya jarum pentolnya cuma ada 1, jadi ini ke sini aja. Oh. Biar lebih pasti. Nyala. Ke positif baterai. Harus positif. Oh, sekarang ke sana, Tot. Nah, ini ke sini. Keng, maaf, Keng. Nah. Sini. Ini di kontak. Kontak on, di double starter. Coba, Keng. Kontak. Kelak. Ada no sinyal negatif. Nah, pehan. Tidak perlu mesin berputar 360 derajat. Ya, saat dikontak jetrek sekali, dia akan mengirimkan sinyal negatif beberapa detik, ya, dari ECU beberapa detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, dia hilang sinyal negatifnya. Oke. Nanti saat mesin berputar 360 derajat lagi, dia akan keluar lagi dari ECU sinyal negatif. Ya, setiap kelipatan 360 derajat magnet berputar, ini akan keluar sinyal negatif. Kita kontak nih, kontak. Tuh, ya. Pehan. Ini akan hitungan beberapa detik. 1, 2, 3, 4. Langsung mati. Kontak. 1, 2, 3, 4. Mati.
Ya, berarti arus di bagian sini ini tidak ada masalah. Oke. Untuk arus positif negatifnya tidak ada masalah. Kalau yang dua ini, yang sebelah sini, ini mah negatif positif untuk ke pelampung ampere bensin. Ini, ya ini udah jelas. Di bagian kabel, di bagian kelistrikan, bagian fuel pump ini tidak ada masalah karena saat dicek tadi tidak ada menandakan adanya kerusakan atau putus arus atau putus kabel. Ya, negatifnya ada, positifnya ada. Oke. Nah, ini sebelah sini aman. Nah, berarti ini masalahnya apalagi kalau bukan di fuel pump. Nah, gitu ya. Nah, untuk pengecekan rotak ini berfungsi apa tidak nih? Jangan dulu dirakit, kita pasang. Cek lentot. Nih yang hitam ke sini. Nih ya. Nih, klep, cek lentot. Rotaknya fungsi apa tidak? Yang hitam ke sini. Nih, yang merah bukan hitam, sorry. Nah, setelah kayak gini, kamera tot. Nah, ini pasang ke sini. Deklek. Ya. Dekat gas. Nah, setelah seperti ini, nih. Ini kita kontak. Kalau rotak ini normal, dia akan bergetar. Nah, saat dikontak. Coba kontak. Wih, gerak sendiri. Ini tuh. Tuh, bisa teman-teman dengerin. Nah, tapi ini makin lemah. Ya, makin lemah. Nah, coba kita masukin ke sini. Ini mompanya bagus apa tidak? Tuh. Tapi ini saat terkena bensin, ini sama sekali nggak ada. Tuh. Tuh, mati. Tuh. Digerak-gerak. Ada lagi. Tuh, ada lagi. Nggak ada. Tekan. Ada. Wow, mantap. Lagi. Ada. Nah, ini kadang-kadang harus dipukul-pukul kayak ini, dak, baru dia ini lagi ada. Tuh, kalau ini normal tuh. Nggak ada tuh, ya. Padahal kontak on kan dia tuh. Kontak on nggak ada, coba kan dia nih. Kontak lagi. Ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, tuh nggak ada sama sekali tuh. Padahal di kontak-kontak. Coba teng. Nah, tok. Oh. Nah, berarti ini fix. Masalahnya ada di rotak. Ya. Nah, masalahnya ada di rotak. Ditot. Nah, ini Pak. Ya. Motor Bapak ini masalahnya ada di rotak. Nah. Tuh, rotaknya yang bermasalah. Nih. Tuh, rotaknya bermasalah. Tapi, ya, ini kalau misalkan diganti dengan yang baru lagi di bagian rotak, ya diganti dengan yang baru rotaknya, lihat kondisi di bagian saring. Karena kita dapat informasi dari yang punya motor, ganti saringan beberapa kali, ini kotor lagi. Bahkan di bagian dalemannya tuh bisa teman-teman lihat, bisa Bapak lihat. Tuh, kita kasih pencahayaan biar jelas. Tuh, dalamnya banyak kotorannya. Ya, banyak kotorannya tuh dalamnya. Tuh. Kalau kondisinya kayak gini, ya, mau Anda ganti beberapa kali pun di bagian rotak, kalau kondisi tangkinya kotor,
banyak endapan atau banyak pasir seperti ini di bagian dalamnya, kotoran intinya lah, tidak akan awet ke bagian rotak sekalipun yang original. Boros ke bagian sini, ya. Nanti sedikit demi sedikit kotoran akan lolos dari saringan ini, masuk ke bagian rotak. Kalau sudah kotoran masuk ke bagian rotak, dia akan mengganggu putaran rotak, ya. Putaran rotaknya terhambat oleh kotoran, sehingga terjadilah kemacetan di bagian putaran rotak. Berat berputarnya karena terganjal oleh kotoran di bagian dinamonya, ya. Bagian dinamonya. Mau Anda ganti beberapa kali pun percuma, rotak tidak akan awet. Jadi, ini solusinya, rotak ganti. Setelah diganti rotaknya, jangan dulu dipasang ke sini. Tangkinya dibuka, dibersihkan, ya. Tangkinya dibuka, dibersihkan, oke? Dikuras. Dah. Dijamin sembuh total, oke? Nah, sekarang Tot, buka tangki, buka tangki, buka tangki, tangkinya dibuka. Nah, untuk sementara buka tangki, saat kedipe, kerpuasa lain nyedot nak, kerpuasa lain nyedot nak pakai yebehela, asupkan ina untuk sementara, pasang, karena nyedotnya makruh dia, pasang. Puasa tuh jeng, puasa tuh ya, sadohor be puasa dah. Sadohor belah kan ada dohor be buka ya. Aduh, doang babai bae, belajar puasa teh ata. Kembali ke babai deh, no. Babai kolot. Yang penting enakan be lah gitu. Ngajaga sementara doang. Saulah ngarowok teuin hemanteng sina. Opa buka lagi perang tangki. Perang tangki. Tetaplah harus profesional kerjana. Ulah menghambur-hambur barang yang ada. Ini udah 32 menit. Lumayan. Udah kunci nata, kunci tebet tah. Udah 32 menit. Apakah mau di skip? Jangan, biarin. Biarin waktunya sampai berapapun, biarin. Jangan di skip. Seadanya aja. Hanya deh. Nanti juga kalau yang membutuhin proses pembongkaran atau pemasangan, dia nyari sendiri. Maunya di mana, di menit keberapa. Ya. Kalau misalkan ada yang komen, buka ya bagasi. Kalau misalkan ada yang komen, Bang, yang penting-pentingnya aja yang di videoin, bodo amat, ya. Cari aja sendiri. Karena prinsip saya, bagi Anda ini tidak penting pembongkaran ini juga, tapi bagi pemula yang baru mengenal kendaraan, mau belajar untuk servis, semuanya penting. Dari hal yang sepele sampai hal yang vital, itu semuanya penting, ya. Nggak ada yang nggak penting. Oh, iya buka be, iya maka be buka. Angkat. Baut. Oh iya, ada bautnya tuh. Ada bautnya. Berapa lama aku harus menunggumu? Keras nih kalau dipaksa, nanti sempel. Klip-klipnya tuh. Udah dibuka sekaligus ke belakang. Ini sama ini. Ku akan menunggumu.
masa ini aku tak sedetik pun ku tak ingat kamu. Pegel megangin kameranya. Namun dirimu masih menunggu. Tahu luka yang ku rasakan, bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Ayo bikin main tamplas urut. ya sih, ambil aja. Untuk buka ini, di sini ada baut. Buka dulu, tutup cover ininya. Nanti ada baut kalau nggak salah kunci 10 2. Pegat tuh, udah nyambung tuh, nyala. Ayo pegat, nah kadek lama nyala. Tutup dulu tuh. Dia makan dia tempelkan, mau tempelkan, bawah tuh. Kadek pegat. Mana dalam pegatnya? Jadi ayah pasti bagian dia pegat. Bagaimana? Ada pegat ke bawah kan? Di dia pegatnya. Ini gantinya tidak kasih. Di dia tadi dulu pegat. Ganti. Dibuntal kan itu nak. Buntal. Ini nama dia tak. Oh, pegatnya dia tahu. Dibuntal dia apa? Kan dibungkus sama tiba. Nyarang kabel. Sakit ukuran. Di GHD panjang begini ya. Mana dia? Mana tu? Oh, sekarang dia. Sian ke setrum. Naik ke menit. Ada. Ya, di siapa yang kapal doang jarang pulang. Berambut ada. Iya bagus. Oh, Pasang ke dia. cintaku bertepuk sebelah tangan. Ini dia tanknya. Ya, saya nggak kuras tot. Ayo, di itu. Non. Baskom. Nek pakai kaleng tak? Itu. Ini aku mah iya. Dia lebih bungkus 3 itu. Nah, gitu. Tidak ngasih bukan ya. Iya, selalu santai yang. Karena gede ongkosnya, panggilan. Enggak panggilan.
Tadi si awal resolusi, kalau resolusi sampai cabut bayan. Gede kerugi. Ada paling nggak ada namanya? Lalu kabel busi kalian udah rapi ada panjang. Ya. Dicabut. Asal naik maruman tarik. Oh, payah itu gitu. Waduh. Jangan nyitung kowe mana duitnya. Jadi kan iya nang kontak mata dong iya kontak lampu na tembok tuh. Nempel atau motor. Nggak ada ya gitu. Buka beli dengan pegat deh. Tarik kau yang ceprot banget. Yang penting main nggak bisa di paruman dong. Start ternyata. Nah, saya udah nggak cebluk ya tot. Orang jadi ngerokok lah. Orang ngerokok tot. Mau iya. Rokok untuk ngejemput. Lilin. Kosong nggak buka gawe kayak rumsin cepat. Nyata. Atau di Asian berapa? Emangnya? Lalu lah, ada tambah. Nggak kan? Minta. Enggak ada. Alhamdulillah. Gimana? Nyanyi. Nanti kita yang kopi tak? Hah? Kita yang kopi. Tunggu udah mau kedai. Rencana nanti jadi. Kurastot. Sana mata. Ember gede. Nak ember tot? Untuk Baik. Itu akan dicipom. kita isi. Ini akan dicipom tu. Iya ya. Weh, dua agar baik. Masuk aku lah. Mates. Mana? Di kocang-kocang untuk blok. Datang. Blok itu dulu. Tangku langsung blus. Beres sana ada tanda plastik nah. Ngarat. Tuh dalamnya tuh teman-teman. Jadi sebelumnya ini bekas air dalamnya tuh masuk air. Karat tuh air sampai ke dalam. Oh, sampai ke dalam ke sana. Jum. Tuh ke dalam. Karat. Nggak sih mah ulah dicampur jeung ieu heman picin gitu tuh, koncelangan gosok. Dah ya teman-teman nih. Udah ketahuan tangkinya dikuras dibersihkan. Nih. Ya, kalau untuk pembersihan kayak gitu udahlah langsung ke ini aja perakitan. Nah ini udah dikuras, ininya bensinnya. Tuh. Ini pakai kanebo dibersihkan, masukin airnya, diperes, peres sampai habis. Ini tinggal tuh, ya, ini ada airnya tuh dalamnya. Peres masukin, terus dimasukin pakai kanebo sampai benar-benar kering di bagian dalamnya. Ya. Benar kering dalamnya. Nah sekarang kita bersihkan di bagian sini. Ini juga belum dibersihkan nih. Kotor. Jadi Pak, pada yang punya motor nih ya, kita ngambil cleaner satu untuk membersihkan, karbu cleaner injection gitu, untuk membersihkan. Biar tidak ada dusta di antara kita, oke? Ini kita semprot. Dan untuk rotaknya ini menggunakan Vario 150 biar lebih responsif, oke? Ada perbedaannya tapi toleransi masih bisa lah. Hah? Senangan ya Ade?
Coba pakai angin tuh. Ya, nah, coba pakai angin sampai bersih. Nah ini ya, selain dari kotoran, ini juga akibat kualitas pertalit sekarang kurang bagus, yang mengakibatkan ke bagian pempes, ke bagian saringan fuel pump di bagian sini ini cepat kotor. Jadi zat perwarnanya ini lama kelamaan menumpuk di sini, makanya ini menjadi hitam ya, dari zat pewarna dari pertalit yang terlalu banyak mungkin sekarang pertalit tuh pewarnanya. Ini cepat hitam di bagian sini dari zat pewarna pertalit, kurang kualitasnya sekarang. Lebih baik premium ya, yang kuning tuh, cuma bersih ke bagian daleman dan ke bagian ruang pembakaran juga. Hasil pembakarannya bagus, terbakar semua, nggak ada zat pewarna yang tersisa di bagian ruang pembakaran. Padahal ini baru kemarin diganti tuh ya, baru kemarin diganti kata yang punya motor. Tapi ini udah zat pewarnanya udah tersisa banyak di sini. Jadi diusahakan kalau pengen awet ke kendaraan, pakai bahan bakarnya premium atau pakai Pertamax. Kalau kuat pakai turbo. Motor jeung harian pakai Pertamax turbo, Sultan bener. Ya semprotnya itu ya. Semprotan kabeh. Nah untuk di bagian sini setelah disemprot pakai cleaner, semprot pakai angin supaya si cleanernya habis bersih. Nah di bagian sini juga, ini kenapa kadang-kadang ada pertanyaan teman-teman semua. Di bagian fuel pump di bagian sini sudah diganti rotak beberapa kali, kok tekanannya telah nggak naik-naik, down terus tekanannya. Kan normalnya di angka 42 PSI atau 40 PSI normalnya. Kok angkanya di angka 20, 15, padahal rotaknya baru. Nah coba cek di bagian sini nih, ventil di bagian sini. Ini biasanya blong ventilnya, selalu open ya. Ini cara ceknya gampang. Ini tutup di bagian sini, pakai tangan rapat-rapat lubang ini, lalu tiup dari sini. Kalau ditiup dari sini ngemplong ya, tidak tertahan, tidak ada perlawanan, ngemplong aja, bloh ditiup itu berarti ventilnya bermasalah. Cara penanganannya ya, ini ditutup pakai tangan, di sini semprot dulu pakai cleaner, pokoknya dibersihin dulu pakai cleaner di bagian sininya, lubang-lubangnya semprot. Setelah bersih tutup, semprot pakai angin yang tegangannya tinggi, angin kompresor sampai ke 150 PSI, semprot. Ya, bertujuan supaya si kotoran yang ada di bagian ventil di bagian sini yang mengganjal ke bagian ventil itu ini keluar. Ya, keluar. Tidak mengganjal ke bagian ventil, jadi ventilnya tidak selalu terbuka logikanya. Ya. Kenapa di bagian ventil selalu terbuka? Karena tangkinya kotor. Tangkinya mengganjal ke bagian ventil sehingga ventil selalu open.
dipompa oleh rotak ke sini, percuma keluar lagi ke sini langsung, nggak ke sini, melainkan dia keluar ke sini. Nah, sekarang tiup tot, ya tot, pakai bensin, pakai kompresor. Nah, ini mah bagus, tuh. Ini bagus, ventilnya aman, ya. Sekarang kita ganti pakai Vario 150 rotaknya, tapi mereknya bukan yang asli ya Pak, karena untuk rotak setahu saya yang asli nggak ada jual rotaknya, adanya satu paket sama ininya. Kalau yang ori untuk full pump rotaknya nggak ada, ya nggak ada yang ori. Sekalipun mereknya Honda itu bukan yang ori setahu saya. Kalau yang ori satu paket sama full pumpnya sama boxnya ini, itu baru ori. Ini sebelumnya juga ini menggunakan pakai rotak bit injeksi, bit FI itu. Nah ini bisa pakai bit lama, pakai bit 2014, 2015, bit ESP ini sama, bisa PNP. Pakai Vario 150 juga bisa. Cuman ada perbedaan sedikit tapi masih bisa dipakai, ada toleransi dari panjangnya juga. Nah, kalau disamakan dengan ini agak sedikit panjang di bagian ujung, di bagian sininya tuh beda beberapa mili, 2 milian kurang lebih atau 3 mili. Tapi ini masih tidak ada masalah, masih ada nilai toleransi dipakai, jadi tidak akan moros ke bagian pinggirnya, ke bagian sini, aman. Nah, sekarang kita pasang. Di sini hujan deras. Tot, etang sebersih. Nggak sebersih. Asupkan bensinnya, asupkan. Kurang rakit iya, biar durasinya ini apa? Tidak terlalu lama. Ini untuk pemasangan. Ini di sini pasangnya nih. Ini positif ke positif, kabel merah nih tuh. Ngacak-ngacakan tuh, pakai up. Pakai corong, corongnya dilap. Coba pakai corong itu. Aduh, acak-acakan heman. Positif ke positif, ini ada tandanya plus. Ini dengan yang merah. Ini tandanya min. Ini dengan yang hitam. Nah, ini sorry sekali suaranya tidak terdengar. Tuh hujan. Jadi atapnya pakai penjaringan, jadi berisik. Setelah kayak gini, ini bantu pakai oli sedikit, pakai pelumas di bagian sealnya, bagian sini. Jangan banyak-banyak. Sekarang pasang. Sabut lagi. Nah, cuman bedanya kayak gini doang nih teman-teman nih ya. Bedanya tuh, letak positif negatifnya beda, berlawanan. Kalau ini letak positifnya sebelah sini, kalau ini letak negatifnya positifnya sebelah sini, negatifnya sebelah sini, berlawanan tuh, beda. Nah, kita posisikan kayak gini tuh. Oh ya, beda. Jadi tinggal rubah tata letak pemasangan doang. Masukin. Nah, aturkan di sini warna hitam. Di sini aturan. Warna merah sebelah sini. Jadi untuk pemasangannya
Ini kan kabelnya masih panjang, tuh masih panjang. Jadi yang hitam sebelah sini pasangnya, tetap negatif letaknya sebelah sini. Nah, yang merah letaknya di sini. Kayak gini doang dirubah caranya tuh hilang. Sekarang pasang ini. Nah, kalau untuk pemasangan di bagian sini, ini mah sama aja. Seperti bawaannya. Ini berisik ya hujan. Jadi untuk menjelaskannya ini tidak terdengar. Ini nunggu hujannya reda dulu. Udah reda kita lanjut. Oke. Tidak terdengar suaranya. Wah, ditungguin hujannya nggak reda-reda teman-teman. Hujannya nggak reda-reda. Udahlah lanjut aja. Mudah-mudahan terdengar suaranya ya. Nah, sekarang nih, makin gede malah hujannya. Yang hitam di sini, ini untuk sesuai pemasangan seperti punyaan Vario yang sebelah sini. Nah, kayak gini. Jadi jalur kabelnya ada yang robah. Seharusnya kan sebelumnya yang hitam ini letaknya di sini, yang merah letaknya di sini. Jadi sekarang yang merah letaknya di sini, yang hitam letaknya di sini. Karena kalau Vario 150 letak negatifnya, positif negatifnya berlawanan dengan Vario 125 yang on. Terkecuali untuk Vario 125 yang sekarang yang new, itu sama saja jalurnya dengan Vario 150 yang new ya. Udah kayak gini doang. Sekarang pempes, pasang pempes. Nah, untuk pemasangan pempes, ini kasih seal di sini ada seal. Nah, ini pempesnya. Pasang kayak gini. Jeklek. Sekarang puter. Nah, sampai bunyi ceklek. Udah pas. Udah bener kayak gini doang. Oke. Hah? Ya, di bor baik. Nah, udah kayak gini udah. Tinggal pemasangan. Sila di betot pasang nak. Sila. Tinggal di sini aja pasangnya. Ini kasih pakai setempet tot, setempet. Nah. Kasih setempet di bagian sini ya. Adik bawa dia. Ini jangan terlalu banyak, mempermudah saat proses pemasang aja nanti. Kalau terlalu banyak nanti mengganggu lagi. Nanti bensinnya campur setempet. Ini jangan terlalu banyak di sini. Nah, cukup. Sekarang pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, untuk pemasangan di bagian sini cari posisi yang enak kayak gini tuh. Nah, dari sini dulu. Nah, cekluk.
Tekan kamera ya. Tekan kamera. Tolong. Nah, aku ini lepasin lah. Kontak. Oh, mantap. Oh, kenceng banget. Iya, Pak. Kontak, Tot, kontak. Pehan. Oh, mantap, kenceng. Ya, hasilnya kenceng. Up. Pressure tekanan full pump. Nah, kardus. Ya, kita cek pakai pressure tekanan full pump. Tekanan fuel pumpnya ada berapa nih? Hujannya deras tuh. Suara sampai tidak terdengar. Pasang, Tot. Gas, itu beta. Kontak. Set. Oh, mantap tuh tekanannya. Lagi. Oh, mantap. Sekarang kita coba nyalakan. Tekan dia ya, tekan. Biarkan nganclang. Lagi. Oh. Nyala langsung. Coba col. Col. Tekanan full pumpnya normal di angka 4. Coba fokuskan kamera. Nah, tekanannya normal di angka 40 PSI. Ini tinggal di bagian setelan anginnya, mungkin setelan angin di bagian sini nih, di bagian TB. Coba tuduh, Tot, TB, Tot. Nah, setelan angin situ, setelan angin atas, tuduh. Nah, mungkin setelan angin di bagian situnya, mungkin bekas diputer-puter, jadi ketidakseimbangan putaran di bagian mesin. Untuk normalnya putaran di bagian situ 3 putaran, satu putarannya 2,5 putaran, 2,5 putaran. Kalau yang untuk kondisi normal ya, tidak ada masalah di bagian injeksi, di bagian pengapian, di bagian mesin pun. Untuk normalnya 2,5 putaran. Satu putarannya 360 derajat. Ya. Terus pehan. Ya, untuk tekanan full pump ini sudah normal, cabut. Nah, cabut kabeh. Nah, tekanan full pump normal, ini pasang. Nah, ini lebih cokelin atut ya. Gaspen cabut ya. Nah, ya cokelin ini ya. Saya boleh nyalakan kamera mah, take supaya ke luhur, ceklek. Nah, guys, ini nak adegan ceklek. Nah, guys. Nah, ini juga nih teman-teman, nggak ada pengancing ya, tuh. Ya, untung nggak lepas no tadi. Kendor banget. Nggak ada pengancingnya nih. Masukkan tot cokelin tuh. Saya makan. Itu nggak lepas.
Ini talian pakai ripet, tali variasi. Hiji. Ini standar satunya juga udah nggak difungsikan tuh. Ini udah disatukan. Nah, biarin. Ya ceklan, yuk ini ceklan. Kamera. Tadinya. Ini penekan klipnya nggak ada. Klip yang putihnya. Ini aja nih. Oke. Nah. Sekarang kita nyalakan. Gas. Stop. Ini berisik nih. Nah, sekarang obeng kembang. Gini aja, puter. Mungkin ulti puter-puter. Pakai tangan aja udah. Kalau udah biasa, tidak berpatokan pada putaran berapa derajat karena udah terbiasa. Ya, pakai perasaan putaran bantingan mesinnya udah enak, udah. Hirupan. Ya udah. Tuh. Nah, ini dari putaran mesinnya kita rasakan. Ini terlalu ngebanting, terlalu besar. Ini kalau misalkan teman-teman kurang pengen, ibaratnya perasaan teman piling-pilingnya belum kuat, bisa berpatokan kayak gini aja nih. Coba obeng kembang. Kalau teman-teman pilingnya belum kuat, bisa berpatokan pada 2,5 putaran. Obeng kembang. Obeng back. Ini kan udah stasioner nih. Kita puter lu sampai mentok, sampai habis. Nah, ini kan mesinnya mati no, kalau sampai mentok. Nah, ini setelah kayak gini, nih bisa teman-teman kasih pencahayaan, di zoom. Nah, ya, tuh. Bisa teman-teman lihat. Ini kita kasih ciri. Mana tes pen dia, tes pen. Harus aturan pakai spidol nih biar lebih. Ini kita kasih tanda aja lah. Pokoknya ini yang pendek nih dari sini. Garis nih. Tuh. Nah, ya ada sobekannya tuh. Ini sejajar dengan ini. Nah, ciri. Nah, ini posisi menutup, angin menutup. Jadi garis ini ketemu ini lagi itu 1 kali putaran. Jadi yang kita butuhkan 2,5 putaran. Lihat nggak nih? Ini sampai mentok dulu, set tuh. Bentar, 2,5 putaran. 1 kali putaran 360 derajat. 2 kali putaran. Sekarang 1/2 putaran. Garis ini berhentinya di sini. 1/2 putaran cuman 180 derajat. Slek. Nah, di sini. Nah, ini kalau kondisi yang lainnya tidak ada masalah di bagian kelistrikan maupun di bagian TB-nya bersih maupun di bagian pembakarannya, sistem klepnya, setelan klepnya normal, filter udara tidak mangpet, 2,5 putaran sudah cukup. Ya, stasionernya enak, bantingan mesinnya enak. Coba hirupan. Langsung bisa stasioner. Tuh. Oke. Di 2,5 putaran. Wah, tak keren lagi. Nah, ini setelah kayak gini, baterainya kehandap pun ditop. Alandi, ngecek tegangan dari ininya, ngecek tegangan dari baterai.
apakah benar ini menurut informasi dari yang punya motor baterainya habis di starter sampai tekor. Kita coba buktikan. Tester. Ini pengisiannya normal apa enggak? Multi tester. Putar ke DC. Positif ke positif, negatif ke negatif. Ini saat posisi stasioner ada berapa nilainya? Nah, ceklan ya. Oh gitu, jatinya nggak pakai itulah. Pakai suku lah, pakai suku. Sorry ya pakai kaki nih, karena nggak ada ini. Nah, posisi stasioner 14, 3. Saat digas RPM tinggi di angka 14,20 ya, itu masih terbilang normal. Kurang nempel ya, tuh. Stasioner 14,2, 14,3, 14,5, udah cabut. Nah, ini kondisi yang pengisian yang normal, masih normal lah ya, masih terbilang normal karena nilai minimal toleransi di Pak Hantot ganti akina pakai akin yang ngisin tuh. Nilai toleransi minimal di angka, pokoknya untuk pengisian di atas 12 ya. Lagi ngomong global nih yang masih bisa digunakan di angka 12 ke atas, 15 ke bawah. Nah, itu yang kondisi bisa dipakai, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk normalnya di angka 14,2 volt untuk normalnya, nilai normalnya ya. Kalau misalkan lebih dari 15 itu over, nanti resiko kerusakan ke bagian ECU, kerusakan ke bagian kelistrikan, dan kerusakan ke bagian baterai. Lebih dari 15 nanti baterainya akan hamil, embung, bahkan meletus nanti, tidak awet ya. Di angka 15 aja resikonya ke bagian baterai tidak awet. Misalkan nih biasa rata-rata baterai kuat 2 tahun misalkan, kalau pengisiannya melebihi di batas maksimal toleransi di angka 15, biasanya ke bagian baterai tidak awet. Aturan kepake 2 tahun, cuman setahun doang gitu kepakainya ya. Oke. Ataupun sebaliknya, pengisiannya di batas minimal. Ini kita cek baterainya nih. Ini diengkol dulu, ngisi apa enggak, diengkol. Kayak ulah dipasang itu nangis, diengkol dulu, diengkol. Nanti pengisiannya normal apa tidak, dihidupkan beberapa menit, langsung bisa double starter apa enggak. Ya. Nah. Kita diamkan beberapa menit sambil digas supaya RPM-nya naik tinggi.
Nih kita coba, ini baru dihidupin sebentar. Ini kita coba matikan. Backlight. Sekarang kontak. Nyala. Full pump pun berdengung. Backlight. Hidupin. Langsung tokcer ya. Berarti benar informasi dari yang punya motor, emang benar. Mungkin baterainya ini kebuktiannya dihidupin sebentar aja baterai langsung isi ya. Untuk pengisian setrumnya normal, untuk baterainya juga normal, bisa masih menerima setrum. Stasioner sudah normal, tekanan full pump udah normal di angka 42 PSI standarnya ya, batas nilai normalnya 42 PSI tekanan full pump. Untuk yang lainnya di sini kita tidak memperbaiki yang lain, yang kita perbaiki yaitu di bagian sini aja, di bagian tangki ya, dan penyetelan di bagian setelan angin. Yang lainnya selebihnya enggak ya, enggak ada yang diperbaiki, cuman ini doang di bagian sini. Oke, jadi untuk motor ini yang diganti satu, rotak rusak diakibatkan oleh kotoran yang ada di bagian tangki, sehingga kotoran masuk ke bagian sini merusak sistem kerja di bagian rotak, ke bagian dinamonya tersumbat oleh kotoran di sini, makanya jadi rusak. Rotak ganti menggunakan kepunyaan Vario 150 supaya hasilnya lebih jos, lebih respon nanti ya, tekanan full pumpnya lebih mantap. Nah, ini ganti itu doang, rotak ya, sama karbu cleaner. Selebihnya nggak ada lagi, cuma rotak sama karbu cleaner, itu doang masalahnya ya. Ini yang menyebabkan boros ke bagian pempes, tangkinya kotor, banyak airnya dan juga banyak kotorannya, gitu aja udah ya. Ini biasanya penyebab air masuk ini kadang-kadang bisa dari sini, ini tersumbat, sehingga di bagian sini kan ini datar tuh, datar. Ini saat pencucian dia kalau tersumbat di bagian sini penuh, nanti air masuk dari sini nih, kan ini ada hawanya, hawa uap dari bensin, dari tangki tuh ya teman-teman, karat tuh bekasnya juga tuh, karat tuh sini tuh. Kalau menjumpai karat seperti ini teman-teman harus curiga bahwa dalamannya ada airnya. Nah di sini nih kita jelaskan nih, HP-nya lowbat lagi, kameranya 12% nih ya tuh. Nah dari sini ada bolong-bolong, di sini ada bolong ya, hawa. Nah di bagian dalam sini nih tuh ada bolong, maps tidak bisa pakai pencahayaan, ada bolong tuh, kameranya lowbat, ada bolong tuh ya. Ini hawa tuh, hawa. Sedangkan bibir tangki ini cuman kebagi karet ke bagian sini doang nih. Kalau misalkan air sampai penuh rata dengan ini, dengan tutup tangki, ini akan penuh, dia masuk ke bagian hawa, nanti masuk ke sini, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak di bagian tangki ya. Ini nih, jangan sampai bolong nih. Ini bisa jadi dari selang ini ke bawahnya tersumbat. Ini mending dilepas aja kayak gini nih, supaya si air saat proses pencucian dia langsung keluar ke sini, keluar. Oke, ini durasinya udah lama, jadi untuk pemasangan bodi tidak kita videokan, tinggal berlawanan seperti pembukaan tadi ya untuk ke bagian bodi ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi ya, supaya yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah pinter tambah-tambah pinter. Dan jika ada kekurangan baik dalam penjelasan saya pribadi ataupun dalam pempraktekan ataupun dalam segi videonya, silahkan kritik sarannya tinggalkan di komentar ya, supaya saya bisa memperbaiki lagi kekurangannya di mana
Ya, karena intinya di sini kita belajar bersama. Ya. Yang saya tidak tahu, jika teman-teman sharing di komentar mengasih tahu, jadi saya nanti bisa tahu, ya. Pokoknya gitu aja. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Sehat-sehat bagi teman-teman semua subscriber Alvin Motor. Mudah-mudahan dipermudah segala urusannya, dilancarkan milik rezekinya yang sedang mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri. Mudah-mudahan dipermudah, ya. Rezekinya entah dari mana, ya. Pokoknya intinya dipermudah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.